Berlanjut ke acara inti yakni mau'izah hasanah dan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya kami haturkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita ngaji, hormat saya khusus terutama kepada Habib Ali Asgaf, Sahibul Ma'had, juga Bapak Quraish Shihab dan beberapa pengurus PSK, teman-teman yang hadir, para muhibin. Ini pakai saya akan mulai dari cerita kecil tentang ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dados saya biasa ngaji Jawa campur Indonesia karena ini di Jakarta saya memaksakan bahasa apa? Indonesia. Sebetulnya saya lebih familiar bahasa Arab, malah lebih gampang. Begini ya. Jadi teman-teman pengkaji Al-Quran yang ikut program PSK, mempelajari Al-Quran itu mudah sekali. Saking mudahnya di era itu bahkan orang kafir itu bisa paham. Orang kafir itu orang yang nggak pernah kuliah di IAIN, juga nggak pernah kursus di PSK, juga nggak pernah ngaji tafsir Jalalain itu, tapi kalau Quran dibacakan tuh paham. Ini penting utarakan karena objek Al-Quran, sasaran dakwahnya Quran itu justru kepada orang kafir. Saya ulang lagi ya, justru dulu objek dakwahnya Al-Quran kepada orang-orang apa? Kafir. Sehingga ada ayat kuliah ayyuhal kafir. Karena semua masyarakat zaman itu memang semuanya kafir. Kalau dalam fikih modern non muslim gitu. Kalau sekarang agak repot, silakan kafir kadang nggak boleh jadi repot. Misalnya begini contoh paling gampang. Walid bin Mughirah itu tokoh terkenal kafir. Karena Quran sudah begitu menarik. Menarik itu dulu karena solusi, karena Quran memberi solusi. Misalnya begini, contoh paling gampang. Latihlah berbahagia dengan kebaikan. Pasti dengan itu kamu akan meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang-orang yang tengah malam tahajud menikmati sumpeman sama Allah, menikmati ingat Allah, menikmati harapan masuk surga, dosanya diampuni, itu jauh lebih nikmat daripada yang sedang bermaksiat. Andai kan kalau ukur itu bisa diukur kebahagiaan, maka orang yang sedang munajat itu lebih bahagia dibanding orang yang sedang apa? Maksiat. Sehingga ulama-ulama dulu berkesimpulan bahagia itu wajib dan itu harus dilatih. Yaitu ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kalau ingat fadl Allah, rahmat Allah, kemudian harus bahagia. Caranya bahagia gimana? Kita tahu misalnya setiap saat itu kita bisa mati. Makanya kata Nabi, bayangkan kamu besok itu mati. Kamu besok mati itu berarti kamu akan sangat bahagia kalau menyongsongnya dengan taat. Kemudian melihat orang maksiat itu aneh. Nah, mulai melihat aneh ini awal dari orang menjadi takwa.
Jadi nggak boleh orang takwa karena ketakutan itu nggak boleh. Makanya Allah ngendikan walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Karena mencintai Allah yang sangat ini kemudian mereka jauh dari maksiat. Ini penting saya utarakan sehingga dulu ulama dulu ini saya cerita ulama-ulama dulu itu kalau ulama dulu gitu makan satu piring kemudian dia kenyang itu bilang gini. Kenapa saya harus jadi korupsi? Wong satu piring sudah kenyang, paling satu hari 2 piring. Kalau satu makanan habis 1 pintal, baru saya butuh korupsi, kan butuh uang banyak. Karena satu makan habis 1 pintal, 2 hari kan 2 pintal. Berarti 2 hari, 1 hari sudah berapa? 2 pintal, berarti 2 juta. Nah itu korupsi pantas. Wong satu piring warak saja kok butuh korupsi. Jadi orang dulu itu semua perilaku keseharian itu menjadi alat untuk ini penting saya utarakan karena sekarang mulai susah orang bahagia dengan taat. Sehingga Allah pernah ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Ghafilat itu orang yang menuduh perempuan yang lupa. Lupa, maksudnya lupa itu perempuan ini asik mengkaji Quran, asik mengkaji tafsir, asik cari madatul kalimah kosakata, asik nyari ridhonya Allah. Kemudian saking asiknya itu nggak ada jadwal dugem, nggak ada jadwal melihat gambar pornografi, nggak ada jadwal milih cowok yang maco, nggak selancar cari cowok yang ganteng, karena sudah asik. Jadi lupa itu diantara cara meninggalkan apa maksiat. Orang-orang yang menuduh innalladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat. Jadi ini diancam sekali oleh Allah karena al-ghafilat ini status yang luar biasa. Itu Quran. Sehingga Quran zaman itu sudah punya efek at-ta'thir fin nufus. Sekali dibacakan orang teringat. Kemudian tentu orang-orang kafir itu ingin menandingi Quran. Disewalah orang yang bernama Musailimah Al-Kadzab. Ada nggak ada yang baca Musailamah? Kalau umumnya di sini baca apa? Apa? Musailamah. Pakai fathah ya? Pakai fathah katanya. Sudah ikut saja sama anak-anak PSG. Nanti nggak boleh ngaji di sini kalau tidak saya ikuti. Ya sudah lah Musailamah. Itu dulu. Dan ini mukaddimah ya, mukaddimah berat tapi ringan, ringan tapi berat. Itu dulu orang-orang kafir itu memahami Quran. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim itu ya karena mendengarkan apa? Al-Quran. Saya adalah orang yang tidak termasuk setuju kalau orang untuk memahami Quran butuh sekian kriteria. Kalau untuk fatwa ya betul butuh sekian kriteria. Tapi kalau sekedar untuk memahami Quran itu nggak butuh banyak kriteria. Karena Quran itu dalul mudah. Disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Saya punya sekian cerita betapa Quran itu mudah. Jadi dulu ada seorang khotib itu ya tukang khutbah atau baru ngambil pidato lah khutbah. Si khotib tadi dalil gini. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, Quran itu hak. Dia langsung mendatangi si khotib tadi. Si khotib tadi, ini orang Bedui. Kata si khotib ke orang Bedui tadi, Pak Khotib, tolong kasih tahu siapa yang bikin Allah murka sampai Allah kok terpaksa sumpahan. Si khotibnya aja kaget, apa hubungannya? Ternyata adalah misalnya ada seseorang punya hutang misalnya, besok saya bayar, aneh gitu. Dia besok saya bayar, tapi saya ininya sekarang. Itu kalau sudah mulai tersinggung bilang apa? Demi Allah besok saya. Jadi kata demi Allah sumpah itu pasti ada unsur emosinya. Yang namanya sumpah itu pasti ada unsur emosi. Sehingga kalau ada ayat Quran, tentu kita yakin ayat Quran adalah kalamnya Allah. Kok pakai redaksi sumpah? Berarti Allah sudah murka. Makanya dia tanya, Pak Khotib, yang bikin Allah murka itu siapa? Mau saya labrak dia. Itu orang Bedui tahu, kalau ada sumpah itu pasti ada unsur marah. Sehingga kalian pengkaji Quran itu gampang saja melihat ayat atau dimulai sumpah, pasti Allah mau dukung, mau marah. Itu sudah pasti. Misalnya la uqsimu bihadzal balad, wa anta khilum bihadzal balad.
Harusnya kamu Muhammad, yang orang baik seperti kamu, yang orang suci seperti kamu, yang layak tempat Mekah. Bukan kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Mesti ada unsur mana. Makanya terjemahnya Quran tafsirul biadal balad. Seharusnya kamu yang layak menempati. Karena dimulai dengan apa? Sumpah. Nah bayangkan sekarang banyak sekali ayat Quran yang dimulai dengan apa? Sumpah. Jadi pasti bisa dipastikan bahwa itu adalah ada unsur awal itu. Jadi cara mengkaji ilmu Quran ini saya memang diminta PSI utamanya dengan kaidah-kaidah tafsir itu satu, punya adau pesan, punya rasa yang saling, sehingga ayat Quran meskipun tidak bahasa kita akan paham. Termasuk orang kafir sekalipun. Sehingga di buku ini saya cerita Mughirah, Walid itu bin Mughirah, Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid ini termasuk musuh besarnya Rasulullah SAW. Si Walid ini pecundang sekali, dia ngawur sekali. Singkat cerita ketika selalu dimusuhi Walid, Nabi keturunan ayat wala tutik kulla khalafin mahin hamazin masya'in binami man'ail bil khairi mu'tadin asin qautulin ba'da dzalika jadi itu ada sekitar 7 sifat. Ada apa? 9 ya? Ada 9 sifat. Kamu jangan mengikuti orang yang banyak sumpah, mahinin orang berperilaku hina, wala tutik kulla khalafin mahin hamazin yang tukang mencemooh. Singkat cerita, si Walid tadi bilang, ibuku Muhammad mensifati saya itu 9 sifat, semuanya itu benar dan saya paham, kecuali satu kriteria, satu definisi yang saya tidak paham. Apa itu? Zani. Saya ini dianggap pemalsu nasab, saya ini dianggap Quraisy abal-abal gitu. Padahal dia kafir dan musuh besarnya Rasulullah itu dia ngikuti pengajian Nabi dan dia paham. Seorang Nabi dia ngikuti pengajian Nabi dan dia paham sekali. Terus ibunya bilang, iya betul, kamu nasab Quraisynya memang palsu. Bapak kamu Mughirah itu impoten, lah hartanya banyak, saya takut gak punya penerus. Terus kata ibunya, famakan tu arro'iyah. Kemudian saya mempersilahkan tukang gembala menzinai saya terus jadi kamu. Makanya benar Muhammad kamu ini zani, Quraisy abal-abal. Itu orangnya kafir, tapi dia paham. Cerita kedua adalah Jubair bin Mut'im. Dia tokoh Quraisy yang datang ke Madinah itu mau jadi negosiator penebusan. Jadi Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar itu kan boleh dilepas kalau apa? Ditebus. Itu Jubair yang datang ke Madinah. Datang ke Madinah, kemudian dia dulu kafirnya kafir Quraisy. Artinya kafir Quraisy itu non semitik. Ya seorang tadi kafir Quraisy artinya non apa? Semitik. Dia tidak kafir Yahudi, kafir Nasrani. Ya meskipun tadi panitia pesan yang ringan-ringan, tapi ini tak anggap ringan. Karena nanti tetap paham, nanti di akhir ngaji tak jamin pasti paham, insya Allah. Singkat cerita, Jubair bin Mut'im ini datang ke Madinah mau jadi negosiator dan dia memang dipasrai suku Quraisy untuk membebaskan tawanan. Ketika sholat maghrib, Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur sampai terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Jadi terus kata-kata Jubair bin Mut'im fa wa ma taraka Muhammadun li'aqlina syai'an. Muhammad ini menghilangkan semua akal kita. Karena teori ketuhanan non Allah yang tidak Allah itu hilang semua. Kan itu ada pertanyaan gini. Masa langit bumi yang real yang nyata kemudian wujud tanpa pencipta? Kok iso sesuatu wujud tanpa apa? Yang mewujud. Saya pernah didatangi seorang dokter ateis karena dia sekolahnya memang sekolah tentang ateisme. Datang ke saya cerita bilang, Pak, saya mau Islam, syaratnya sampean bisa menerangkan Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Terus saya bilang, tapi kalau kamu saya jelaskan mau mengakui Islam, ya. Saya bilang, ayo bodoh bareng gitu. Ayo goblok-goblok bareng. Maksudnya gimana?
Ya anggap saja misalnya rumah kebakar itu ya tanpa sebab. Anggap saja kalau ada hujan ya tanpa sebab. Itu bodoh sekali. Sesuatu pasti ada sebabnya. Ya sudah, Allah itu namanya musabbibul asbab, penyebab dari semua alam raya itu. Ya itu yang namanya Tuhan. Ya itu namanya Tuhan. Ya itu saja kan enak. Gak usah dibilang itu Allah ada. Jadi sebetulnya kita juga ada kesalahan metodologi. Sebetulnya pertama Al-Quran mengenalkan itu bukan langsung Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak nyebut kata Allah. Muhammad bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Di surat At-Tur juga belum disebut lafaz Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Jadi kemudian yang paling mudah difahami manusia adalah alam raya ini tidak mungkin wujud tanpa sebab. Kemudian menurut Islam sebab itu bernama Allah. Nah, karena sebab alam raya ini kan kadung wujud. Kalau sesuatu kadung wujud berarti penyebabnya harus super wujud, yaitu oleh ahli tauhid disebut wajibil wujud. Karena alam raya ini diciptakan, tentu yang menciptakan lebih dulu. Maka kita sifati qadim atau disifati al-aw. Itu sebetulnya metode tauhid mereka. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu langsung bilang, iya Pak. Ya sudah, saya Islam saja. Jadi dulu Quran itu dibaca itu penuh, sehingga ayat-ayat tauhid argumentasinya itu tidak perlu. Ada cerita lagi yaitu Fir'aun. Pengawal Fir'aun itu menjadi mukmin itu bukan karena apa? Ya karena dia apa? Pertama kata Musa, ditanya Fir'aun, "Wa Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa?" Musa masih rileks. Rabbus samawati wal ardi, dia menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Tahu saya di bumi yang jadi Tuhan saya kok. Soal kemungkinan di langit terus Haman dipanggil, "Ya Haman sini." Ya Haman berdiri sorhal ali abdul asbab samawati fa'atali ila ilahi. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi. Saya penasaran kalau ada Tuhan di sana, mau saya lihat. Jadi Fir'aun itu masih baik, mau lihat Pak. Tapi Nabi Musa tahu ini Fir'aun nggak benar, ini cara logika kan nggak benar. Untuk mencari Tuhan saja butuh apa? Piramida. Ini pentingnya seorang Nabi, dia itu fatona sekali, cerdas sekali. Nabi Musa langsung logikanya dibalik. Tidak mensifati Allah Tuhan langit dan bumi, tapi mensifatinya gini, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kira-kira terjemahan bebasnya, yang menuhani nenek moyang kami. Itu pengawal Fir'aun separuh langsung mukmin. Iya, kali ini Tuhan berarti nenek moyangnya tidak punya Tuhan. Kan Tuhannya masih balita kan kira-kira. Gitu. Jadi ini Fir'aun Tuhan, bangga Tuhannya lahir barusan. Fir'aun kan barusan punya bapak, punya mbak, punya ada. Berarti bangganya dulu tanpa Tuhan. Tidak benar ini Tuhan terlambat. Itu gampang sekali dulu tauhid. Makanya itu orang kafir. Pengawal Fir'aun semuanya kafir, tapi dengan logika tauhid tadi paham. Iya, kalau Fir'aun Tuhan berarti bangganya dulu tanpa Tuhan. Sehingga kalau Quran logika Tuhan itu gampang sekali. Misalnya tentang menafikan Tuhan Yesus itu Quran ya ceritanya sederhana. Mal masih ibnu Maryam ila rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani itu. Ya Isa dan Maryam itu sama-sama doyan makan gitu toh. Karena enggak kebayang misalnya tadi misalnya satu apa punya tamu Tuhan. Saya tadi punya tamu Tuhan, kayaknya lemes, saya kasih makan baru sehat. Kan enggak kebayang punya Tuhan yang sifatnya seperti itu. Terus Tuhannya marung. Alhamdulillah saya sudah gratis Tuhan tadi makan di saya gratis. Kan enggak kebayang. Jadi kalau untuk menafikan Tuhannya Yesus, Quran sederhana aja bilang, karena ya Tuhan ini. Jadi gampang sekali. Dulu. Jadi saya kemarin ketemu Pak Lores, beliau pesan membantu anak-anak BSK. Jadi saya bantu. Cara berargumentasi secara Quran itu gampang sekali. Dan saya tiap kaji sering cerita dulu orang-orang kafir Mekah. Karena kafir itu ada dua nanti ya, kafir Mekah yaitu non semitik dan Nabi setelah di Madinah kumpul sama kafir yang semitik yaitu Yahudi apa? Nasrani. Itu temanya beda sekali. Dulu kafir-kafir Mekah itu cara berpikir urusan banyak
problem banyak ya Tuhannya harus. Ya orang macam-macam kan, mahasiswa mungkin ngurusi sekretari, yang mbak-mbak mungkin cari jodoh, macam-macam, semuanya banyak masalah. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus. Makanya ketika Muhammad ini ngajak satu Tuhan, mereka bilang aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un rajab. Masa Tuhan satu ini aneh kan Tuhan? Enggak bisa, Tuhan harus banyak, urusan banyak kok Tuhannya satu tidak cukup. Tapi Nabi secara telaten bilang, telaten itu kontinu, istiqomah bilang, kata Nabi, kalau kamu jadi pembantu, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kalau nggak diikuti marah, itu sementara. Ya gak enak punya pembantu punya bos banyak itu udah enak. Enak mana punya bos banyak sama bos satu, enak satu. Nah ya Tuhan kamu itu bos kamu yang ngurusi kamu, kalau tuh banyak repot, jangan satu aja kalau gitu. Jadi dulu itu gampang sekali ngajarin tauhid, dan itu ajaran ini. Doroballahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyagisuna wa rojulan salamal lirajul. Allah membuat satu analogi, yaitu kalau seseorang jadi pembantu punya bos satu sama bos banyak itu enak mana? Enak bos satu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kalau nggak dituruti tersinggung. Akhirnya iya ya, kalau Tuhan banyak perintahnya beda-beda kita jadi repot. Ya sudah lah, Tuhannya satu saja. Itu lah. Begitu juga ketika Nabi melatih ikhlas. Ikhlas itu kan sesuatu yang kata orang-orang itu sulit. Sebetulnya tuh amal paling mudah itu ya ikhlas. Saya ini ada ikhlas sama, cuma mudah melakukan ikhlas. Saya ngaji di Jogja ya, terus ngaji pulang di rumah saya juga bukan ikhlas itu menurut saya mudah. Karena andaikan orang dulu belajar ikhlas dengan hadisnya Rasulullah SAW, maka ikhlas itu mudah sekali. Nabi itu kalau nyontohkan ikhlas itu begini. Kamu kalau tidak ikhlas, kalian kalau tidak ikhlas itu sebagaimana? Saya masih hafal teks hadisnya. Karojulin ishtaro abdan bikholisi mali min warikin al-gahir fayastari faja'ala ya'malu wa yu'idhullatahu liwayri sedih ayukum sarrohu ayakuna abduhu kadalik. Saya terjemahkan, kalau kamu tidak ikhlas, tidak amal untuk Allah Ta'ala, itu ibarat seseorang yang beli pembantu atau nyewa pembantu, dia bayar sendiri dengan uangnya apa? Sendiri. Disuruh nyupir digaji 5 juta. Kemudian pembantu ini nyupir, misalnya nyupir Grab sampeyan atau taksi sampeyan, setelah nyupir gajinya dikasihkan orang lain. Jadi Nabi nyontohkan itu mudah sekali. Ibarat orang ikhlas itu, kamu beli pembantu atau beli budak dulu, dia kamu pekerjakan supaya menghasilkan uang, kemudian hasilnya dikasihkan orang lain. Jadi harus saja misalnya akan punya ladang, nyewa pekerja supaya panen, terus panennya dikasihkan orang lain. Terus Nabi tanya, apa ada yang senang kalau menyewa orang disuruh panen, kemudian hasil panennya dikasihkan orang lain? Oh tidak ada yang senang Muhammad punya pembantu kayak gitu. Ya kamu itu hambanya Allah, diciptakan Allah, rezeki juga dari Allah, kemudian kamu ngamal demi selain Allah. Makanya benar. Tak benar, orang lain kelas suka benar. Jadi itu Islam. Jadi Islam itu pakai kias, analogi. Sehingga dulu itu banyak orang mukmin itu baru tanya. Tapi masalahnya Quran sekarang sekat-sekat. Jadi kalau orang liberal mendalillah itu hafidin, belum. Kalau orang ekstremis dalilnya faktul musyrikin nahadu wajatumuhum wahuduhum faktul. Jadi tidak kan. Jadi saya punya sekian bukti bahwa kias analogi, ya analogi itu bisa menjadikan orang itu gampang iman. Saya ngaji di mana-mana bilang, misalnya gajah itu hewan yang benar besar, tapi sama Allah tidak dipakai contoh. Ketika orang-orang kafir meragukan kekuasaan Allah, Allah malah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan sama Allah. Allah itu tidak malu kalau bikin contoh itu seekor apa? Nyamuk. Saya berkali-kali bilang, tidak usah bahas nyawa ya. Orang disuruh bikin patung gajah sama patung nyamuk, pilih mana? Kira-kira. Tidak usah nyawanya, patungnya saja. Milih bikin patung apa? Gajah. Nah sekarang kalau nyamuk kecil, Allah bisa. Fama fokoha atau yang lebih kecil dari nyamuk. Misalnya kalau nyamuk kecil, terus sama bayangkan alat kelamin berapa? Kamu bilang lagi, lalu uratnya
Terus nyamuk ya punya penyakit, namanya kuman. Lalu kuman nyamuk itu kecil. Belum organnya. Kuman punya organ, lalu organnya juga. Belum kamu teruskan, kuman juga punya kuman. Oh itu orang kafir langsung tasbih. Pertama yang mengejek, Muhammad, Tuhan itu kurangan stok. Sampai jadi contoh saja nyamuk, kerennya apa nyamuk? Masyur. Muhammad itu bilangan akal, sampai contoh saja kok. Nah. Tapi setelah dijelaskan, nyamuk itu kecil, dan kecil itu punya alat kelamin, punya organ, punya apa. Kamu bikin, nggak usah bikin ngasihnya apa, bikin patungnya saja tidak akan bisa. Nah saya ingin anak-anak PSD itu bisa menjelaskan Quran sampai seperti ini, sehingga mudah diterima. Akhirnya mereka mudah, ya memang tadi. Jadi itu sirinya ayat Inna Allaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan sama fawqa. Allah tidak malu membuat perumpamaan itu nyamuk. Jadi nyamuk itu bukti kudrotnya Allah tidak bikin hewan sekecil itu. Sudah hewannya kecil, punya organ tubuh, dan organnya punya kuman, kumannya juga punya organ tubuh. Itu kayak apa begini? Kalau nggak Allah tidak bisa. Jadi dulu orang kafir, bahkan orang munafik itu taslim menyerah. Kalau Quran nggak mungkin ditandai. Bahkan Quran pernah menantang mereka, fa'tu bi asri suwarin mislihi muftariyatun. Kalau tidak bisa nandingi Quran secara jujur, secara yang mutu, bikinlah yang muftariyat, yang abal-abal saja. Kalau kamu bisa sudah hebat. Nggak harus bikin yang hebat, yang muftariyat saja, yang akal-akalan saja nggak apa-apa. Sehingga cerita tadi Newa Musailamah al-Kadzdzab tadi disewa. Kemudian dia mengingatnya Quran itu hanya notnya saja. Kalau tak terus, kalau dal. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketika disewa itu nyewa begini. Dia bikin Quran begini, Musailamah. Wazari'ati zar'a, falhasidati hasdan, falkhobizati khubza, falakimati lukma. Demi perempuan-perempuan yang menanam padi, demi perempuan-perempuan yang memanen, kemudian bikin roti, kemudian dimakan. Sampai yang nyewa itu, ini apa-apa? Mutunya itu gimana? Bandingkan dengan Quran misalnya, wadhariyati darwa. Dhariyat itu jamaknya darwa. Darwa itu kekuatan terkecil. Kalau orang dulu maknanya itu atom, mungkin sekarang partikel atom. Kekuatan kecil yang maha besar. Wadhariyati darwa falhamilati mikro. Kemudian kekuatan ini bisa mengangkut apa saja. Kapal-kapal besar apa saja itu karena kekuatan atom. Fajariyati isro. Kemudian bisa menggerakkan apa saja. Kemudian dari kekuatan ini falmuqassimati lalu menjadi distribusi atau kekuatan distribusi kemana. Jadi dia ingin menandingi ayat wadhariyati darwa falhamilati apa? Mikro fajariyati Israfal muqassimati ayat yang punya kualitas tadi demi kekuatan atom, kekuatan molekul atom, partikel atom yang kemudian bisa mengangkut apa saja, menggerakkan apa saja. Tentu semua itu ciptaan Allah. Ditandingi dengan ayat wazari'ati zar'a, demi perempuan-perempuan sedang menanam padi. Setelah ditanam ya wal hasidati hasda, kemudian perempuan ini memanen. Setelah dipanen ya fal khobizati khubza, kemudian dibikin roti. Terus fala dimati lukma, kemudian ditelan dimakan. Kata yang nyewa saja ini apa-apa. Singkatnya terus di PHK. Jadi, nah saya ingin, ya saya ulang lagi, saya ingin Quran di PSD atau apa tafsir di PSD itu sampai seperti itu. Jadi dulu Quran itu dimulai dari kul falillah itu hujjatun balik. Jadi ciri utama kebenaran itu ada argumentasi yang tidak terbantah. Al-hujjatun. Saya beri sekian contoh tradisi ulama atau tradisi Nabi atau ulama dari Rasulullah SAW. Misalnya begini, ini dengerin. Ini gampang sekali karena ciri utama kebenaran itu mudah dicerna. Nabi pernah bilang, pernah ngendikan gini, al-qatil wal maqtul finnah, yang bunuh dan yang dibunuh itu di. Nah, sahabat tanya, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke ya Rasulullah, kalau qatil masuk neraka enggak apa-apa, dia akan dibunuh. Lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh pun mentalnya pembunuh, cuma dia sial saja terbunuh.
Jadi sebetulnya orang kalau duel pakai pedang itu kan sama-sama mentalnya pembunuh. Cuma ada yang sial, akhirnya terbunuh kata Nabi. Lalu, oke ya Rasulullah, kalau yang kotel masuk neraka, kalau matul yang terbunuh masa masuk neraka, dia kan teraniaya, dia terbunuh. Kata Nabi, ya nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Ya terus, ya oke. Jadi gampang sekali Nabi kalau memberi apa? Memberi apa? Betul. Nabi kalau guyon itu ya tetap nggak bohong. Masyhur. Ada seorang tua terus main ke Nabi terus agak kemalaman itu bilang ya Rasulullah saya ini harus cepat-cepat pulang karena saya jalan kaki. Kata Nabi, la ahmilan nabi alam bima. Ya nanti kamu tak tumpahkan anak unta. Nanti tak sewa tak pinjemin anak unta saya. Kata perempuan tadi yang sudah tua, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Singkat cerita pas mau pulang dikasih unta tua ya unta normal itu. Ya Rasulullah, katanya anaknya unta, kok ini unta tua? Kata Nabi, yang sebut tua ini anaknya unta. Jadi Nabi itu relax saja. Jadi makanya Nabi itu punya unik, wayang zaku walayakulillah akbar. Nabi itu sering guyon, tapi walayakulillah akbar, tapi tidak bohong. Itu susahnya bukan main guyon, tapi tidak bohong. Ya kan salahnya dia menafsirkan kalau anak unta itu kecil. Meskipun tua kan juga anak. Makanya Nabi lah bilang Nabi alamin nanti tak tumpah orang. Ya apa yang bisa berubah dengan anak yang setelah mau pulang ini, nah ini kan unta besar ya semua katanya. Oh ini anak besar ya meskipun besar ini anaknya. Jadi guyonannya Nabi saja hujah. Begitu juga Allah itu ya sering kalau andikan boleh dibahasakan, ya boleh sering gejol-gejolkan dengan nabinya itu sering. Dan di semua teks hadis sebenarnya ayat satu robu. Cuma nanti jadi perdebatan anak-anak PSG ini perlu ditakwil, tasabihat. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Jadi Allah ya sering gejol-gejolkan, guyon sama Nabi. Tapi tentu dengan ada kutip ya, guyonnya tadi. Kata Nabi Ibrahim, kamu siapa? Saya malaikat mati. Saya Israel, disuruh nyabut nyawa kamu. Enggak, nanti dulu, kamu sih enggak benar, ini hoax mesti. Cuma Nabi Ibrahim Nabi santun, bukan Nabi Musa. Kalau tidak Nabi Musa malah malaikat Israel diculik sampai matanya keluar. Kata Musa, saya ini kalimu, orang yang selalu dapat kabar langsung dari Allah. Kok kamu bilang mau cabut saya, kok belum kasih tahu? Mesti kamu bohong. Dijotos sama Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim relatif sopan. Enggak benar, ini hoax. Terus Israel ditanya gini, hal ro'aika habiban yumitu habiban, hal ro'aika khalilan yumitu khalilan. Masa ada kekasih membunuh kekasihnya? Pasti kamu bohong. Saya ini Khalilur Rahman, masa kekasihnya mau dibunuh? Ya karena Israel gak ahli debat ya, diam aja. Dia gak pernah sekolah, mungkin gak pernah ngaji. Kembali kau, kembali. Ya Allah kata ya, Ibrahim gini-gini. Dan Allah gak tersinggung. Allah ngajari Israel satu argumentasi ilmiah. Dia bilang gini kabar Ibrahim, hal ro'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Datang lagi Israel. Gini, kamu tetap saya cabut. Logikanya begini, hal ro'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Akhirnya Ibrahim, ya oke, siap. Jadi dulu itu real. Jadi Allah ngajari Israel dia. Akhirnya iya, kekasih tidak siap. Makanya kalau ada anak PSG bilang saya kekasih Allah itu bohong, pasti tidak berani mati. Jangan itu bohong, pasti tidak berani mati. Jadi dulu para nabi menerangkan kebenaran itu real. Nah sehingga dulu karena banyak orang ikhlas, perdebatan para nabi itu juga real. Saya punya sekian contoh betapa agama ini datang dengan apa ya, dengan nilai, dengan santai. Karena kebenaran itu jadi mudah diterima. Jadi dua betul Yusra, lain itu ada tiga nabi itu yang sezaman. Satu Ibrahim dan Lot. Cuma ada level. Karena Ibrahim itu, Lot itu keponakan sama Ibrahim, sehingga seangkatan tapi tidak level. Sehingga ya yang Nabi Lot itu sami apa? Terus kedua Harun dan Musa itu pun tidak level karena Nabi Harun jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa, jadi karena permohonan Nabi Musa.
Nah yang benar-benar seangkatan dan level itu hanya Yahya dan siapa? Isa. Yahya dan siapa? Ini sama-sama toh. Nabi Yahya kata Allah, ya Yahya khudil kita bagi buah wa atainal hukma sabiyya. Jadi pas kecil mulai sudah pintar semua. Singkat cerita, dua nabi yang satu generasi ini ya sering debat. Tapi sama-sama orang ikhlas. Debat itu menjadi debat usir karena sama-sama ada ikhlas. Kalau sama-sama ikhlas itu gampang. Nabi Isa itu kalau setiap main ke satu kampung itu mesti tanya, aina sirarun nas, orang-orang buruk itu rumahnya mana? Sing Nabi Yahya mesti tanya, aina sirarun nas, orang-orang baik rumahnya mana? Singkat cerita ada di perdebatan kecil. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik? Kata Nabi Isa. Kata Nabi Yahya, enak lah kumpul orang baik, nyaman, gak ketularan nakalnya. Kamu kenapa tanya rumah-rumahnya jelek? Mau ngapain? Kata Nabi Isa, anak atau ibu, saya ini nabi, anak nabi, biman silatin topik, udah bil ma'ruf. Ya saya ini kan nabi, nabi itu kan kayak dokter, ya nyari yang sakit, kalau sudah sembuh ngapain? Sehingga menjadi manhaj ulama, ada ulama yang nggak siap ketemu orang-orang nakal karena takut nakal atau takut. Tapi ada ulama banyak juga yang orientasinya menobatkan orang-orang nakal. Karena secara fikih kalau tidak ada mau nemani, tidak ada yang terus kayak apa? Makanya kalau guyonan fikih itu gini, berteman orang fasik boleh enggak? Oh enggak boleh, mari takut fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Oh boleh, penting. Dan bina itu dimulai dari kenal itu dimulai dari kancanan. Oh ya boleh. Jadi fikih itu bisa dilego. Karena memang ada logika, di sini ada logika. Makanya membawa agama ini ibarat kayak sampean punya keponakan nakal. Punya keponakan nakal, terus kemudian sering bencian sama lanang itu bening. Ada seorang yang bijak, nggak pernah negur karena nunggu momen yang tepat. Akhirnya anak ini mengira nggak dosa atau nggak salah karena setiap ketemu keluarganya nggak ditek. Yang satu pamannya keras sekali, serata aku ponakanku kok ngono potongannya. Kesimpulannya apa? Yang rileks ya akhirnya nggak didik sama sekali, bahkan menjadi justifikasi seakan-akan itu barang halal. Yang ekstrim juga natijahnya sama, tidak sempat didik karena ketemu saja tidak mau. Jadi intinya ekstremis sama liberalis itu sama-sama akhirnya nggak manfaat bagi umat Islam. Makanya Islam itu selalu di garis tengah. Kalau bahasa orang PSI mungkin moderat tadi, selalu di garis tengah. Memang susah di garis tengah. Karena antara kita tarbiyah dan tidak membiarkan barang batil kita akui sebagai barang hak. Ya memang susah, tapi Rasulullah itu bisa mengelola itu. Maka semua nabi itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kayak tadi misalnya orang dari menuhankan orang kafir menuhankan Tuhan banyak, kemudian Nabi bisa membantu mereka berlogika bahwa Tuhan itu satu. Sampai dengan analogi tadi, kalau kamu jadi pembantu kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, kamu mau enggak? Enggak mau ya Muhammad. Untuk mereka masih jangkar yang Muhammad karena mereka beriman. Setelah begitu ya sudah, Tuhan kamu itu ibarat majikan kamu, Tuhan kamu. Kalau Tuhan banyak nanti repot. Akhirnya mereka ekstrom. Makanya tulisannya ada berobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal birojul hal yasjawiyani masalah. Tulisannya alhamdulillah. Jadi zaman itu saja orang kafir jadi paham. Makanya ini penting pelajaran bagi kita semua. Kenapa Quran sekarang menjadi sulit? Karena tadi Quran itu diterjemah, kemudian dari terjemah itu ada orang yang latah menfatwakan hukum dengan hanya berdasarkan terjemah. Dan itu yang terus menjadi sulit. Andaikan Quran dibiarkan sebagai Quran dengan kekuatan jamiul kalimnya, satu kalimat yang komplit, yang mujizat, insya Allah Quran itu mudah difahami. Saya beri sekian contoh, misalnya gini, saya pernah ditanya, terus kenapa Quran yang mengajarkan akhlak, kemudian Quran itu kadang kasar, misalnya membahasakan orang kafir itu sumum, hukmun, umyun. Umyun itu terjemahan bebasnya itu buta, kalau orang Jawa bijak.
Terus saya beri contoh gini, misalnya ada orang buta lewat kemudian nabrak meja ini, itu karena apa? Karena buta. Kenapa kok nabrak meja? Karena tidak tahu. Terus bedanya apa? Misalnya kemudian meja ini wujudnya itu wujud serius apa enggak? Wujud yang serius. Menabrak meja karena tidak tahu. Terus tidak tahu itu disebut buta, disebut umyun. Sekarang orang jalan nabrak tembok, buta, tidak tahu. Kemudian nabrak tembok karena berarti tidak tahu barang wujud yang bernama tembok, kemudian ditabrak. Sekarang pertanyaannya, orang kafir tidak tahu Allah, padahal zat yang menciptakan. Natijahnya sama-sama tidak tahu. Dan tidak tahu itu bahasa Arabnya umyun, apa? Tidak. Jadi sebetulnya bahasa umyun itu bukan kasar, sesuatu yang tidak mengenali barang hak, ya namanya umyun. Jadi ya biasa saja. Tapi orang kadang mengartikan ini Quran kok kasar. Karena tadi dia memahami Quran itu tidak dengan filsafat ilmu Quran. Sebenarnya kalau ada filsafat ilmu Quran itu sederhana saja. Kalau ada orang buta lewat kemudian menabrak meja, dianalisis karena tidak. Kalau ada orang menabrak kebenaran, ya karena namanya tidak. Natijahnya tidak tahu, itu disebut buta. Yang satu buta fisik, yang satu buta mata. Jadi sebetulnya normal saja. Sehingga kadang-kadang Al-Quran ini perlu dimengerti. Ngendikan itu dengan sesuatu yang normal, yang gampang. Misalnya begini, kalau sampai mengkaji ilmu psikologis, ini pasti paham ayat ini. Para sahabat itu kan perang. Yang namanya perang kan ada tangannya putus, ada yang kena pedang, ada yang kena panik. Singkat cerita terus mereka ngeluh, ya Rasulullah, gara-gara kita perang kemudian kena pedang, kena panah, kita sakit. Tapi apa jawaban Allah? Ngiranya para sahabat itu akan diapresiasi oleh Allah atau diapresiasi oleh Rasul. Ternyata jawabannya Allah apa? Iyam saskum korkum fakut masal koma korkum islam. Jika kamu luka, orang-orang kafir ya luka, itu saja biasa. Kamu yang mungkin jadi luka aja jangan. Jadi kalau kira-kira anak-anak PSD kok gak tahajud karena kedinginan, itu orang biasa maling ayam itu kedinginan biasa. Kalau orang jadi kiai karena takut puasa jadi kiai nanti ya, takut punya musuh ini. Badan narkoba itu musuhnya polisi, itu berani. Kamu yang sholat udah dan berani. Jadi secara psikologi itu saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang Allah itu kalau mau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang dolim. Makanya bahaya. Allah itu kalau menyalahkan orang soleh dibandingkan orang badan narkoba itu ya risikonya persaingan antar badan narkoba. Dan itu bisa tembak-tembakan, bisa ngadepi polisi, BNN, itu saja berani. Kamu jadi iya tidak berani karena takut apa? Pesiko. Padahal melakukan kebaikan. Akhirnya sahabat sebenarnya itu gak pernah ngeluh sama Nabi. Karena ketika ngeluh gak diapresiasi, malah ada ayat iyam saskum korkum fakut masal koma korkum. Jika kamu luka karena perjuangan, orang-orang kafir juga luka. Sebagian ayat redaksikan intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun, pakai hamzah. Jika kamu merasa sakit karena proses perjuangan, orang-orang kafir juga sakit karena membela kekafiran. Oh, kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kamu berharap dari Allah yang mereka tidak ber. Jadi Quran itu mudah sekali. Kalau motivasi yang mudah, kalau memberi analogi yang mudah. Kalau orang sekarang itu enggak. Jadi contoh makhluk yang dasar itu ya dinosaurus. Kalau menurut saya dinosaurus itu masih gampang. Nanti saya bayangkan bikin patung dinosaurus itu masih bisa. Tapi kalau bikin patungnya itu cari pecahan batu sekecil itu jadi kesulitan. Cari patahnya itu sudah kesulitan. Pakai alat apa? Sehingga Allah bikin contoh bahwa inna Allaha la yastahi ayyadrika masalam ma ba'udatan fama. Jadi mungkin saya ngaji seperti ini tidak kulino mungkin apa. Saya biasanya ngaji itu ya ngaji rutin pakai kitab karena pikiran saya sederhana. Islam itu kafah sehingga ya ngaji itu harus hatam. Dulu saya ngaji hatam itu karena dendam sebetulnya.
dendamnya itu kalau di depan biasanya musonef bilang kama sayati sebagaimana penjelasan yang akan datang. Pas di belakang kama satoko sebagaimana penjelasan sudah lewat ya. Akhirnya saya sudah ini kalau nggak khatam korban kama sayati kama sayati. Nah problemnya sekarang banyak orang ngaji itu udah khatam makanya kacau. Kalau ngaji itu ya harus khatam biar nggak jadi korban kama sayati sampai kama satoko. Makanya banyak sekarang balik abal-abal karena tadi dia nggak pernah belajar apa. Jadi ngaji itu harus khatam karena dengan khatam tadi kelihatan. Terus ini mungkin makalah saya terakhir tentang orang kafir. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir non ahli kitab disebut kalau di kitab itu musyrik Mekah. Zaman itu istilahnya musyrik apa? Dua kafir semitik yaitu Yahudi apa? Nasrani. Makanya ada ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kafir satu kategorinya ahli kitab, dua kategorinya kafir apa? Musyrik. Ini penting saya jelaskan biar gak rancu dalam analisis. Nah, kafir-kafir yang Mekah itu penyembah berhala dan tidak percaya adanya hari apa? Kebangkitan. Sehingga mereka sering bilang aida mitna wa kunna turaba wa idzaman aina wa tafakkun. Sebagian ayat aina lamadin. Masa setelah kita jadi debu, jadi tanah, kemudian kita bisa bangkit lagi. Ini mustahil Muhammad. Mustahil kata dia. Masa sudah jadi debu, kok jadi apa? Manusia lagi. Sekarang pertanyaan saya pada anak-anak PSD. Orang Yahudi Nasrani pernah berpikir gitu enggak? Enggak. Bahkan mereka percaya sekali kalau ada hari kebangkitan. Cuma orang Nasrani yakin langsung masuk surga bersama Bapa di surga. Sebab itu yang kafir jenis Yahudi Nasrani itu ayatnya waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan anasor. Artinya mereka percaya hari kebangkitan enggak? Percaya dan mereka yakin langsung masuk. Sehingga sudah ada dua kafir. Kafir pertama enggak percaya hari kebangkitan. Kafir kedua percaya tapi mengklaim kalau surga milik mereka. Dan Nabi secara argumentatif bisa menjelaskan satu-satu. Pernah ketemu orang kafir yang nggak percaya hari kebangkitan itu, ada tulang belulang sudah membiru itu dikremes gini. Setelah hancur disaurkan ke wajah Nabi. Apa seperti ini bisa kembali bangun ya Muhammad? Masa seperti ini bisa bangkit lagi? Tapi apa kata Nabi? Nabi menjelaskan secara santai. Manusia itu dimulai dari Nabi Adam. Manusia itu ada periodenya, semuanya dimulai dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sehingga terus mereka mulai berpikir, iya, manusia pertama itu butuh materi dan materinya tanah. Berarti makhluk yang sekarang kelihatan ini ternyata materinya dari. Jadi kalau sama-sama mustahil, wujud sekarang yang kita alami juga wujud yang mustahil karena wujud dari. Kemudian mulai mereka, oh iya, berarti mungkin. Akhirnya datang ya Rasulullah, saya iman, memang itu sesuatu yang mungkin. Kedua, penjelasan Nabi itu berkali-kali begini, ini dengerin betul. Insya Allah kalau sampean paham ini, insya Allah tauhid sampean benar. Karena syaratnya tauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada unsur fa'lam, tahu. Saya pernah ngaji tauhid, namanya kitab Husnul Samidiyah. Begini cara beliau menjelaskan. Sekarang sampean melihat burung, ya burung apa saja. Kemudian bertelur, kawin terus bertelur, nanti telurnya jadi anak lagi. Itu muhal apa mungkin? Tidak, jawab saja. Mungkin kan? Ketika Anda mengatakan mungkin itu ikut menciptakan apa enggak? Enggak. Berarti status Anda melihat burung-burung itu status Anda adalah tidak mampu menciptakan burung. Saya ulang lagi. Ya ada burung kawin kemudian punya anak, bertelur jadi anak. Terus kamu bilang itu mungkin. Karena apa? Karena sering melihat. Sering. Ketika Anda mengatakan mungkin itu karena sering melihat apa karena Anda ikut menciptakan? Sering melihat, bukan karena Anda yang menciptakan siapa? Allah. Nah sekarang misalnya saya terus bilang dari meja ini akan keluar burung. Sama bilang mukhal apa enggak? Mukhal. Bilang mukhal itu karena tidak mungkin apa tidak pernah melihat? Tidak pernah melihat. Kalau bilang tidak mungkin, mungkin. Sebab itu Nabi, ciri khas para Nabi adalah
Orang yang tidak terjebak apa yang beliau-beliau lihat, mereka hanya tahu kudrohnya Allah tidak terbatas. Sehingga ketika kaumnya Nabi Soleh minta, Soleh kalau kamu Nabi betul, keluarkan onta dari batu ini. Nabi Soleh bilang, iya gak masalah. Terus minta sama Allah, onta itu keluar dari waket kaum dulu, kok bisa ya? Terus Nabi Soleh kan, memangnya onta yang lahir dari onta kamu bisa menciptakan? Ya gak bisa, ya sama aja kan. Jadi sebetulnya kita ini bilang mohal dan tidak mohal itu terjebak oleh pandangan rutin. Bedanya apa Pak? Burung yang normal sama burung yang keluar dari batu. Bagi Anda bedanya apa? Kan tidak ada bedanya. Burung yang normal itu ya kamu tidak mampu menciptakan. Berarti bukti dalil itu kudratillah, bukti kemampuan Allah. Yang keluar dari batu juga bukti kemampuan. Tapi manusia inginnya bukti kemampuan Allah itu dibuktikan keluarkan onta dari wah kali itu hebat, kita tidak mampu. Memangnya unta yang normal kamu mampu bikin? Makanya ketika umatnya Nabi sering minta mujizat, itu Nabi Muhammad ditegur sama Allah, ojo turuti terus. Cukup inafi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nahar. Sebagian ayat diturunkan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun khamsun. Karena logika yang terbangun. Saya mohon semua umatnya Nabi harus cerdas seperti ini. Saya ulang lagi. Burung yang sering terbang itu kamu bilang mungkin kan? Mungkin, wajar kan? Lalu Anda terlibat gak dalam penciptaannya? Lalu kalau unta keluar dari batu seperti mujizatnya Nabi Soleh, wajar gak? Nggak, mungkin enggak. Kamu mampu gak? Terus sama unta yang wajar mampu gak? Gak akan sama. Sehingga para nabi itu tahu betul kalau semuanya itu bukti kekuasaannya. Dan nabi itu orang yang nggak pernah terdikte oleh fenomena alam. Jika nabi ya tenang saja karena mengandalkan kudroh. Ini syarat utama daftar jadi wali harus imannya masyhur. Nabi itu perang Khandaq itu kelaparan semua, itu hampir 2.000 atau 3.000 pasukan. Ketika Rasulullah begitu kelihatan kelaparan, Jabir berinisiatif minta istrinya masak sama nyembelih kambing kecil, memotong kambing kecil. Kata istrinya Jabir, yang manggil Rasulullah maksimal orang 6 sampai 8. Setelah Nabi dibisikin, ya Rasulullah datang ke rumah saya ada makanan, tapi maksimal orang 6 atau 8. Tapi apa kata Rasulullah? Ya halal Khandaq halumu ila Jabir. Ayo orang Khandaq datang semua ke rumahnya Jabir, dia bikin makanan. Wah itu istrinya marah-marah sesuai tabiat asli perempuan. Wah kamu bodoh sekali, saya sudah bilang orang mam ini malah orang banyak. Kata Jabir, harus sudah bilang tapi Nabi tidak nurut. Tapi apa yang terjadi? Semua itu makan dan kenyang semua. Ya karena tadi pertanyaan saya begini, beras menjadi beras itu wajar kan? Anda ikut menciptakan? Tidak, tidak mampu kan bikin beras. Beras jadi nasi, kemudian bikin kenyang, terus sistem saraf bekerja, sistem urat bekerja. Kamu ikut mampu gak? Jika pikirannya Nabi, setelah dijongani Nabi, orang 3.000 makan semua. Kata orang tua, kok bisa? Memangnya beras biasa kamu bisa bikin? Tidak bisa juga kan? Dan Nabi itu orang yang nggak terdikte oleh alam yang dilihat, sehingga beliau tahunya hanya kudratullah tidak terbatas, sehingga santai. Nabi sesantai-santai. Nah peristiwa Mi'raj itu jelas seperti itu. Misalnya ada listrik wajar, ada kekuatan pesawat wajar. Memangnya kalau wajar Anda bisa bikin platinum, Anda bisa bikin kekuatan ini, kan dia tetap tidak bisa. Karena sering terjadi kamu katakan mungkin, yang nggak pernah terjadi kamu katakan mau. Maka kata Imam Sanusi, awal dari kemusyrikan adalah Rabtul adat, Rabtul sabab al-adi, mengkaitkan sebab adat dianggap satu hukum yang final. Padahal kita sering terjebak tadi. Saya ulang lagi ya, sehingga kita terbiasa mengatakan misalnya ada burung terbang itu kayak ada bukti kudratnya Allah. Tapi kalau burung keluar dari Dimas Kanjeng itu kayak bukti kudratnya Allah, ya enggak, ya sama saja. Yang wajar pun Anda tidak mampu menciptakan. Sehingga Allah berkali-kali mensifati dirinya, saya adalah zat yang menciptakan.
Ini penting saya utarakan. Jika para nabi itu ya tenang saja. Karena beliau-beliau ini tahu kudratullah tidak masyhur. Sama tadi cerita ini perang Badar itu musuhnya Nabi itu 1000, sahabat hanya 300. Pasnya 313, tapi kita bedakan 300. Itu satu pedang untuk orang 10. Jadi kalau perang kegentenan kan mesti perang kegentenan. Oh itu mesti kalah itu. Kalau teorinya mesti kalah. Tapi Nabi ya santai saja. Ketika itu gak masuk akal, sahabat gak mau ikut. Nabi bilang gini, lah akhrujan awal waktu saya tetap ke Badar meskipun sendirian. Akhirnya sahabat ya udah Nabi ikut. Sehingga sebetulnya ikut mereka itu ya sambil geremeng. Makanya berusaha santri geremeng itu sah ya. Sah. Ayatnya memang seperti itu. Makanya ini kan anak-anak PSG saya mohon hafalnya Quran sampai seperti hafal saya. Memang teksnya gitu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Quran pun menerangkan gitu. Peristiwa Badar adalah kamu dikeluarkan dari rumah kamu Muhammad kemudian ke Badar dan orang-orang mukmin keluar dalam keadaan geremeng. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Yujadilunaka bil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ya sudah ya Rasulullah saya ikut perang. Kok perang? Ya sengkok mati bareng aja. Karena yakin kalah, karena tadi peralatan perangnya ada imbang. Makanya mereka ka'annama yusaquna ilal maut. Bagaimana mereka didatangkan menuju kematian. Tapi apa kata Allah? Allah itu adegan boleh dibahasakan, logikanya itu lebih masuk akal. Kata sahabat kan, Mat kalau perang yang imbang ya Rasulullah, kalau perang yang imbang, kalau tidak imbang jangan. Tapi adegan boleh dikatakan, logikanya Allah lebih masuk akal. Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhibbal haqqa bi kalimat. Muhammad, para sahabatmu ingin perang yang ringan-ringan, yang imbang, yang ringan. Tapi Allah ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekudrahannya, sehingga ingin menunjukkan pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Kira-kira gini, nak kue menang mergo besar mengalahkan kecil, kan nggak menunjukkan kudrah saya. Kira-kira gitu. Makanya justru diuji kecil mengalahkan besar. Sehingga perang Badar itu perang paling mudah. Ketika 300 ini seri pertama kalah, seri kedua kalah. Masyhur terus Nabi berdoa. Ini doanya Nabi, bukan doa siapa. Doa Nabi. Dan ini saya ada politik kedua ini. Masyhur Nabi juga. Allahumma intuhlik hadhihi sofa lam tubat badal. Ya Allah, silakan aja habisin semua pasukan saya. Tapi resikonya nggak ada yang menyumbang tol. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Kalau engkau habisi sudah nggak ada yang kenal kamu Tuhan. Selesailah cerita ini. Singkat cerita akhirnya Allah mendatangkan malaikat. Dan kelihatan kalau Nabi Rasulullah itu muka syafaq. Ketika malaikat datang, itu Nabi senyum dulu. Terus bilang gini sama sahabat, ya udah kamu tenang saja, ini malaikat sudah mau ikut perang. Itu ada beberapa cerita lucu betul. Itu ada beberapa sahabat mungkin yang agak hitam degil gitu. Memang hitam degil. Terus dia membawa Abbas paman Rasulullah. Zaman itu secara zahir belum Islam. Saya bilang secara zahir belum Islam, bahkan beliau masih ikut perang apa? Badar, jadi pasukan kafir. Setelah ditawan, ya Rasulullah ini tawanan saya, maka hak ghanimah itu milik saya. Kata Abbas, ya Rasulullah, yang atas mata di orangnya ganteng, tidak orang ini. Terus kata Nabi, ya betul, tadi malaikat yang bantu di perang apa? Badar. Ada sahabat lagi nuntut ghanimah. Saya nuntut ghanimah ya Rasulullah, yang bunuh Abu Jahal itu saya, yang bunuh ini saya, kata sahabat-sahabat. Tapi ada sahabat yang jujur. Apa betul gitu katanya? Enggak Nabi, pas mau saya bacok gitu kalau bahasa Jawa sudah terputus kepalanya. Maksudnya mereka ngaku ini enggak ada yang wajar, orang Badar itu enggak ada yang wajar. Makanya terus Allah berbicara para sahabat, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum kama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Akhirnya mereka terus ikrar. Ya, terus cerita sendiri-sendiri. Ya Nabi, saya itu tidak ikut apa, tahu-tahu orang sudah gimana. Ya saya ingin anak PSG itu sampai seperti itu. Jadi dulu agama itu relate. Kadang Allah berbicara ke Rasulullah, berbicara para
sahabat falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah. Sehingga hubungan dengan Allah dulu itu rileks. Masyhur di kitab-kitab tasawuf. Ada seorang wali doanya mustajab. Dia agak mantul gitu sama Tuhan. Karena dia hanya butuh makan 1 piring, 2 piring, tapi harus jadi tukang manor di pasar, tukang angkut. Terus dia, ya Allah, saya ini ahli ibadah. Kalau sudah makan 1 hari ibadah terus. Masa butuh 1 piring saja harus jadi tukang kuli angkut? Buat saya kasih rezeki yang tambah kerja. Singkat cerita, suatu hari dia dituduh maling terus dipenjara. Ya sudah, dia makan tanpa apa? Ya Allah, kenapa kejadiannya gini? Kan kamu ingin dapat rezeki tanpa kerja. Ya begini. Jadi makanya doa itu hati-hati kan. Karena ya, hubungannya Allah dengan hambanya itu unik. Makanya di hadis-hadis itu biasa Nabi senyum gitu, tertawa-tawa, rileks. Terus sahabat tanya, Nabi yang tanya, kenapa kamu tidak tanya saya 5 ada? Kenapa saya senyum? Terus sampai tanya, saya begini karena diutus Allah. Tadi ada berita gembira dari Allah begini. Sehingga dialeknya para nabi dengan Allah itu yang satu manja, yang satu itu ya rileks. Saya berikan contoh betapa Nabi itu rileks. Nabi Musa itu tahu Israel itu meribut bulat, jadi Bani Israel itu. Sehingga cerita Nabi Musa sudah milih orang pilihan. Wastara Musa qaumahu sab'ina rajulan di Madinah. Milih 70 orang pilihan. Kira-kira pengurus PSI semua. Diajak nerima Taurat. Setelah di Gunung Sina, Nabi Musa itu mojok lah kira-kira. Terus entah baca apa, terus ayo pulang, kita sudah dapat Taurat. Kata orang 70 tadi, kok enak Musa, kamu mojok terus bilang sudah ketemu Allah. Gak bisa. Lalu minalaka hatta narawaha. Kita ada bisa iman kalau nggak sama-sama melihat Allah secara jarak. Nggak bisa. Kebetulan Allah tersinggung. Mudah Nabi kok minta ketemu apa? Fa'akhodat humus. Disabar beledak mati semua. Nah, pas mati semua itu unik. Nabi Musa saking manjanya sama Allah itu bilang, ya Allah ini apa-apa. Ini 70 orang supaya jadi saksi saya menerima Taurat. Kalau mati semua saksinya sih. Ayo ya Allah, hidupkan lagi. Itu sama Allah hidupkan. Jadi hubungannya Nabi dengan Allah itu akan. Ayo, ini hidupkan, ini apa-apa. Kalau saya pulang tanpa saksi, kalau enggak ya sekalian saya mati sudah biar selesai. Jadi yang dimaksud Rabbi lau syi'ta ahlaktahu min qablu. Kalau misal membunuh saya sekalian. Terus aku likuna bima fa'ala sufa'atu. Kalau gini, omongan orang bodoh jangan pertimbang benar apa sih? Jadi ya sudah gitu, manjanya Nabi Musa sama Allah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tapi Allah ya tidak tersinggung. Allah sudah bilang, ya Musa ini stofai itu ala nasi birisalati wabi. Allah juga. Dan barokahnya Musa yang seperti ini, akhirnya kita dapat sholat 5 waktu. Andai kan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kita ya 50. Ketika Rasulullah Mi'raj, itu Nabi Muhammad diberi tugas berapa, sholat berapa? 5. Nabi Ibrahim tanya, ada apa kamu dipanggil Allah? Disuruh sholat 50 dia gimana? Nabi Ibrahim karena tipikal samina. Nabi Musa itu Nabi yang paling frontal. Sebetulnya frontalnya itu bukan kasihan kita, karena beliau itu egois, agak egois. Masyhur. Nabi Musa kan kira-kira di langit sampat kalau nggak 5, karena di semua riwayat itu mutoribah, riwayatnya mutoribah, urutan-urutan, kalau nggak 4 ya 5. Ketika Nabi Muhammad sudah melintahi batas dia nangis, bertanya sama Allah, Ma'ibika ya Musa, ini Nabi yang lebih junior ketimbang saya, kok melangkai makam saya? Gak terima dia, apa itu makamnya Nabi. Setelah Nabi pulang datang, kenapa dipanggil Allah? Disuruh sholat 50 kali. Bilang, irji, kata irji hufas al-mutakfir. Kamu kembali ke Tuhan, minta keringanan. Itu alasannya begitu. Fa'inna ummati la tutikunal. Umat saya gagal aja nggak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebenarnya dia tidak dimiliki Nabi. Tetapi sudah penting berkah. Umatku.
Wah ini kejar waktu Bani Israel. Bani Israel sudah saya uji dan mereka badannya lebih kuat, lebih tahu. Itu saja tidak mampu, apalagi umat. Irji ila rabbika fas'al tahu. Ayo kembali minta keringanan. Minta keringanan. Tapi awal itu hanya 5 kembali ke Musa. Berapa masih 45? Masih gak kuat. Kembali lagi. Dan Rasulullah karena orang yang akhlaknya baik, disuruh seniornya ya malu saja. Sampai 9 kali. Terakhir itu tinggal 5. Itu Nabi Musa masih bilang, ini cikila rabbika fas'al. Itu kalau diturun tidak jadi sholat. Ya itu yang unik. Nah, artinya gini, dulu orang dengan Allah itu hubungannya itu manja ya. Sekarang enggak. Orang itu dibikin takut dengan Allah. Itu repot. Padahal ciri utama agama itu walladzina amanu asyaddu hubbal. Senang itu ya senang, gak tertekan, gak apa ya. Jadi saya mohon sekali untuk menciptakan rasa senang dengan Allah itu tidak senang. Sehingga kalau kita hubungan dengan Allah takut, itu repot. Makanya di cerita para wali itu, meskipun cerita ini kadang orang-orang sekarang nggak setuju, tapi saya punya kitabnya. Abu Yazid al-Bustami itu kalau sholat itu menurut semalaman. Singkat cerita dia tanya, orang yang setelah saya itu siapa ya Allah? Ternyata ditunjukkan orang yang tidur di hidupnya, yaitu. Oh, itu nggak terima dia. Tapi dia ibadahnya nggak kayak saya. Terus kata Allah gitu, ibadah tenangan itu karena kamu nganggap saya ini terlalu formal. Jadi kalau enggak salah, kalau enggak salah. Kalau itu tahu saya baik, tahu saya ada apa-apa terus ditinggal tidur. Jadi hakimnya sama dengan kamu. Jadi orang kadang terlalu ibadah itu kan setengah suudzon gitu. Kalau berlebihan misalnya, kalau berlebihan itu kan seakan-akan itu enggak. Seakan-akan rahmat Allah hanya bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Tapi ada orang tidur karena aminan min makrillah, dia merasa Allah itu baik-baik saja. Memang sholat itu tidak wajib ya sudah. Jadi yang makanya masyhur dalam thariqah para alamin. Sayyid Abdul Al-Haddad itu terkenal disiplin. Itu kalau ada murid masyhur sama cari di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar karangnya Habib Ali. Dia muridnya Habib Zain. Itu Habib Ali, Habib Abdul Haddad. Kalau ada orang ditanya, kamu punya guru siapa? Misalnya si A. Kalau ngajar pernah nangis enggak? Enggak pernah. Sudah, gak usah ngaji orang itu, hatinya atas, gak pernah nangis. Tapi kalau Sayyid Abdul Hasan Asy'adili, beliau Al-Hasani, kebalikan. Kamu punya guru siapa itu? Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak kalau ngajar? Enggak pernah. Udah, berhenti, gak usah ngaji, orang gak bisa syukur. Karena yang memang masalah. Orang nggak bisa nangis atas suatu kolbi, nggak bisa senyum, nggak bisa tertawa juga atas suatu kolbi. Orang udah bisa syukur. Makanya di Ihya itu di juz 1 itu Imam Ghazali meriwayatkan hadis inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Di antara umatku pilihan adalah nanti umatku yang kalau tertawa itu kenceng-kenceng, saking yakinnya banyaknya rahmatnya. Terus buaya buku nasiran min khaufi adab. Tapi kalau sudah bermalam dia nangis karena takut adabnya. Karena begini, saya sering dijajahi bapak saya, hak nang ajiri ladai beliau. Kenapa? Wong rumah itu sumpah mikir utang. Nek ngaji kok sumpah namanya. Sumpah pemimpin. Jadi itulah. Jadi dulu para nabi, para wali itu bukan dengan Allah itu tidak. Karena tahu Allah Ar-Rahmanur. Ini terakhir makalah saya tutup dari Ihya. Di Ihya juz terakhir, ketika Ihya ditutup, itu beliau cerita di bab saat rahmatillah, bab luasnya rahmat. Itu ada orang sudah di neraka, dibelenggu, digorgol ini, didatangkan Allah ke surga 2 orang. Ini nanti bisa nama praktekkan setelah di akhirat. Setelah dipanggil Allah, kita yakin sama Allah. Ya Allah itu memang kadang seperti itu. Gimana di neraka enak? Ya gak enak, Gusti sarang makan. Tempat paling buruk ya neraka. Ya tapi kamu di dunia beli, kamu harus masuk neraka. Ya Gusti. Dah kembali. Kan satu tuh lari kenceng bukan? Semangat dia mau ke neraka. Kenceng bukan? Terus ditanya, kok semangat gitu? Ya Allah, saya sudah kapok ketika di dunia kalau pemerintah ada semangat ini pemerintah saya. Ada dia kapok di dunia kan pemerintah ada.
Apa kata Allah? Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya semangat hari tentang. Saya kapok kalau zaman di dunia kok perintah lelet, makanya saya sekarang semangat. Malah dipanggil, udah kamu di surga. Yang satu enggak, lengah juga semangat. Ya, pokoknya enggak semangat. Ditanya, kenapa kamu lengah terus? Nengok terus gak semangat dan neraka? Ya Allah, saya itu tidak pernah ngira kau demikian. Tak kira setelah dipanggil di surga, gak disuruh ke neraka lagi. Makanya saya tadi janggal iskal. Masa engkau begitu? Saya itu tidak pernah ngira setelah engkau panggil ke surga, kemudian disuruh ke neraka lagi. Saya tidak ngira engkau begitu. Ya sudah, kamu kesulitan sama saya, tidak akan mengembalikan kamu ke neraka, di sini aja. Jadi semuanya dibenarkan. Semuanya dibenarkan. Itu sebenarnya warahmati wasiat. Jadi yang lari kencang ya dibenarkan, itu bisa kamu tiru nanti. Yang pelengahan tolak-tolak ya dibenarkan karena anak indah doni abdi. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi saya mohon hubungan dengan kita dengan Allah itu hubungan yang santai, yang rileks, yang mahabbah. Saya kemarin ketemu Pak Kores masuk diskusi tadi. La yutraqul haqqu li ajlil batil. Bahwa kita akan ngomong hak terus meskipun di dunia banyak maksiat, banyak kebati. Dulu banyak orang-orang sufi yang saking nganggep dunia sudah rusak, kemudian uzlah di atas dunia. Ini era gurunya Imam Ghazali. Yang diceritakan Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin. Setelah di atas gunung ya mereka lagi ibadah apa yang terjadi? Ada beberapa wali datang bilang begini, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enak ibadah di sini sementara umat dipimpin orang-orang yang Nah kalau kita sekarang ahli ilmu anak-anak PSD tidak mimpin Quran, tidak mimpin cara tarbiyah Quran, berarti taraktum ummata Muhammad fi aidil kafirah, fi aidil mubillah, fi aidil ahli al-awwah. Jadi uzlah itu gayanya baik, tapi sebenarnya dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting. Jadi ya sudah. Makanya saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Kalau ada orang mati karena hobi oplosan, tetap harus ada kiai yang datang. Meskipun mangkel mau mati kok karena apa? Kita datang apa? Karena janazatul muslim biar dikelola secara Islam, dikafani, disolati, dikubur. Nah nanti kalau ahlul haq gak ada yang datang, kemudian orang-orang ini punya cara baru. Terus dibetno, diberi arah. Jadi kita datang bukan karena menghormati mayat, ya menghormati kaifiah Islam biar tetap berjalan. Nah, dalilnya apa? La yutraqul haqqu li ajlil batil. Jangan sampai kebenaran ditinggalkan karena ada kebatilan. Mulai dulu batilan itu ya ada, tapi nggak ada ulama yang kemudian menarik diri tidak dakwah. Justru seninya dakwah itu di situ. Yutraqul haqqu li ajlil batil. Jadi saya kemarin termasuk diskusi itu dengan beliau dan memang di kitab-kitab seperti itu. Saya kira demikian. Nanti kembali waktu tak kembalikan ke pengurus PSG.